Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Saya, Ani Supiati. Saya, Gufron. Saya, Munawar, Saya Samsul Basri. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam, Samsul. Bagaimana kabar Pak Gufron? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Samsul. Gimana kabar Pak Samsul? Alhamdulillah sehat juga Pak Gufron. Hari ini Pak Gufron akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Munawar ya. Betul, Pak Samsul. Ya, sebelum proses coaching ini ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Gufron. Bisa ya Pak Gufron? Bisa, Pak Samsul. Begini Pak Gufron, nanti selama proses coaching ini saya akan menjadi observer antara coach dengan coaching yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah, apa sudah sesuai dengan alur kita apa belum, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Yang perlu diingat di prinsip coaching ini Pak Gufron, kita adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya, Pak. Sebelum proses coaching ini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, ini adalah mendengarkan aksi dan memberikan pertanyaan yang betul-betul Pak. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Bagian spesifik yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Apa indikator tercapai tujuan pengembangan ini? Dari kegiatan coaching kali ini, coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Aksi apa harus dilaksanakan oleh seorang coach tersebut. Baik Pak Gufron, selamat melanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Pak Samsul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Duduk, selamat. Gimana kabarnya Pak Munawar? Alhamdulillah, baik Pak Gufron. Bagaimana kabarnya Pak Gufron? Alhamdulillah Pak Munawar, kabar saya baik juga Pak Munawar. Oh iya, kemarin Pak Munawar sudah menghubungi saya. Sepertinya Pak Munawar ingin mengutarakan keluh kesah yang Pak Munawar alami ya. Iya, benar sekali Pak Gufron. Jadi akhir-akhir ini saya itu mendapat kendala dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu murid yang saya ajar itu literasinya masih kurang Pak Gufron. Oh gitu Pak ya. Jadi ada kendala yang dialami Pak Munawar. Untuk percakapan kali ini kira-kira tujuan yang akan kita capai apa Pak Munawar ya? Dalam perbincangan kita kali ini nanti, saya berharap saya itu bisa mendapatkan solusi tentang murid yang literasinya masih kurang ini. Oh gitu. Jadi perbincangan kali ini kita Pak Munawar ingin mendapatkan solusi terhadap literasi siswa yang kurang. Untuk literasi menurut Bapak yang kurang itu yang seperti apa ya Pak Munawar? Nah begini, jadi murid saya itu literasinya kurang karena literasi yang baik menurut saya itu adalah literasi di mana siswa itu dapat membaca lancar dan dapat memahami apa yang mereka baca, seperti itu. Jadi
kalau murid saya itu literasinya masih kurang, otomatis pemahamannya itu kan juga akan berkurang. Seperti itu. Oh gitu Pak ya. Nah, untuk saat ini rating murid Bapak yang literasinya kurang itu di posisi berapa Pak? Kalau di rating Pak, dari angka 1 sampai 10 itu murid saya yang literasinya masih kurang itu menempati rating kelima. Menurut Bapak, ideal murid Bapak itu kira-kira di posisi rating berapa? Kalau yang normal itu menurut saya minimal ada di angka 8 sampai 9, karena meninggal dengan bacaan dari beberapa siswa dan dari bacaan yang dipakai dari beberapa siswa itu kan lumayan panjang. Jadi kalau untuk rating 5 itu saya rasa masih sangat rendah. Iya, bagus itu. Jadi di rating 8 sampai 9. Upaya apa yang Bapak lakukan agar tercapai siswa Bapak yang kurang tadi itu di rating 8 sampai 9? Untuk yang sudah saya lakukan kemarin itu, saya sudah menyuruh murid saya untuk membaca paragraf yang panjang itu secara bergantian. Jadi takutnya kalau saya hanya menunjuk siswa yang literasinya masih kurang tadi akan menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi saya itu langsung menyuruh semuanya secara bergantian dengan cara murid yang literasinya kurang tadi saya beri kalimat yang lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang lain. Oh gitu Pak ya. Nah mungkin ada upaya lain yang akan Bapak lakukan. Iya Pak, saya itu berencana untuk membuat kegiatan 10 menit literasi di awal pembelajaran Pak. Jadi setelah murid-murid membaca paragraf, saya itu punya rencana untuk 10 menit sebelum pembelajaran itu anak-anak literasi. Jadi kalau literasinya anak-anak itu dilakukan secara kontinu, saya rasa tingkat keberhasilan itu akan ada. Oh, gitu. Jadi langkah yang akan Bapak lakukan seperti itu. Nah, kira-kira seberapa yakin rencana yang Bapak lakukan ini bisa berhasil? Saya yakin 80 sampai 90%. Karena literasi itu menurut saya butuh kontinu. Jadi kalau saya bisa mempertahankan ini dari 2 minggu sampai 1 bulan, saya rasa akan ada perubahan yang sangat signifikan pada murid saya yang literasinya masih kurang tersebut. Itu. Nah, untuk mensukseskan kegiatan Bapak melakukannya dengan siapa saja? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak, atau dengan guru-guru yang lain dan kepala sekolah. Mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam lembaga saya itu kan ada namanya guru piket Bapak. Nah, jadi kalau suatu saat mungkin 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan saya tidak bisa masuk, saya akan meminta bantuan kepada guru yang lain, terutama guru piket ini. Jadi kegiatan yang saya lakukan tadi, meskipun saya tidak masuk, akan tetap berjalan. Seperti itu. Bagus itu Pak Munawar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Munawar setelah kita berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Pak Lukron, setelah berbincang-bincang dengan pikiran saya itu menjadi plong. Jadi sudah tidak terbebani lagi karena dengan adanya pembicaraan kita kali ini saya sudah mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak Munawar. Nah, mungkin Pak Munawar bisa memberikan simpulan dari perbincangan saat ini. Iya Pak, jadi kesimpulannya tentang masalah saya ini adalah saya harus tetap berusaha kontinu untuk mempertahankan program saya yang melakukan literasi 10 menit sebelum pembelajaran tadi Pak. Dan kalau misalkan saya tidak bisa masuk, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman guru yang lain. Seperti itu. Bagus Pak Munawar.
luar biasa. Nah, saya yakin Bapak ini bisa melaksanakan itu. Untuk hasil evaluasi dari kegiatan yang akan Bapak lakukan, kapan kita bisa bertemu untuk bercerita kembali? Jadi kegiatan ini akan saya awali pada 2 hari ke depan, karena pada 2 hari ke depan akan ada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya, Pak. Jadi akan saya sampaikan tentang program saya bahwa sebelum pembelajaran akan dilakukan literasi selama 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Jadi untuk berbincang-bincang dengan Bapak, saya rasa 2 minggu ke depan sudah bisa. Jadi kita nanti bisa mengevaluasi tentang program saya, mungkin ada yang kurang atau bagaimana. Besok 2 minggu ke depan akan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur. Luar biasa Pak Munawar. Saya yakin Bapak bisa melaksanakan dengan baik dan akan saya tunggu 2 minggu ke depan. Kita bincang-bincang santai sambil ngopi-ngopi Pak ya. Siapa? Iya. Gimana? Apa ada lain Pak? Ini saya sudah cukup Pak untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Sampai ketemu 2 minggu ke depan yang akan datang. Siap Pak. Terima kasih. Saya tunggu. Saya izin pamit dulu Pak Gubernur. Saya lagi terima kasih atas waktunya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Monggo Pak Munawar. Pak Gufron, setelah kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Pak Gufron. Silakan Pak. Ini Pak Gufron, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Gufron dapatkan saat coaching tadi terkait indikator kesesuaian yang diinginkan? Setelah tadi berbincang-bincang dengan Pak Munawar setelah coaching, beliau itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Pak Gufron, saya di sini juga akan menyampaikan beberapa catatan selama saya melakukan observasi tadi Pak Gufron. Ya, silakan Pak. Baik Pak, kegiatan coaching yang Pak Gufron lakukan itu tadi sudah sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Selain itu, Pak Gufron tadi juga sudah fokus terhadap coaching, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait jawaban dari coaching. Iya Pak. Satu lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan, Ya Pak. kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak Gufron? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami lebih jauh dari alur kita, sehingga ke depan untuk kegiatan coaching ini saya akan dapat mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi oleh seorang coach Pak. Baik Pak Gufron, semoga kegiatan coaching kedepannya akan jauh lebih baik lagi ya Pak Gufron. Iya Pak Samsul. Terima kasih Pak, terima kasih untuk kegiatan hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.